Hari ini kita akan membuat mekrem ya, seperti ini sih Mbak. Ya, ini Tribuners yang tadi di sini. Seperti ini. Gitu. Mekrem ini sendiri udah berapa lama Bikin tuh mekrem mungkin baru sekitar 2 tahun ya, baru aja sih. Itu nggak baru sih. Setelah itu kita gulung-gulung aja nih Mbak Bella, gulung-gulung aja dia sampai selesai. Mekrem rainbow ini termasuk yang paling mudah. Membuat kerajinan tangan itu kadang buat candu. Jadi misalnya lagi pengen ngerajut atau buat mekrem, itu kadang nggak mau berhenti bikinnya. Hai Tribuners, apa kabar ini kalian semua? Kalau kalian nontonin video edisi lalu, kita udah sempat ngobrol ya terkait dengan bisnis di industri kreatif bersama dengan Mbak Sophie Rajak dari Rumah Seni Nirmana. Nah saat ini Tribuners ya, masih ngobrolin soal seni. Kita sudah kedatangan salah satu narasumber pada hari ini, yaitu Mbak Ipe, selaku pemilik dari Silang Menyilang. Halo Mbak Ipe. Halo Mbak Bella. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nih kalau boleh tahu nih langsung aja ya Mbak Ipe ya, terkait dengan industri atau bisnis dari industri kreatif sendiri. Kalau boleh tahu Silang Menyilang itu umurnya udah berapa sih, dan latar belakang dari Mbak Ipe sendiri kenapa akhirnya memutuskan untuk menggeluti bidang atau hobi ini? Silang Menyilang sendiri itu sih udah berjalan kurang lebih 3 tahun ya. Okay. Awalnya sih dari hobi doang Mbak, searching YouTube, pengen tahu apa sih dari kerajinan tangan itu sendiri. Kalau saya sih basicnya itu dari ngerajut ya, dan merambah-merambah yang lain, mungkin seiring berjalannya waktu nyari-nyari yang lain gitu. Oke, makanya akhirnya namanya Silang Menyilang ya, karena bergelutnya tuh di bidang pertalian seperti itu. Oke, langsung saja nih Mbak Ipe, sama kita ngobrol juga. Pada hari ini kita akan melakukan apa nih? Hari ini kita akan membuat mekrem ya, lebih dikenal itu pajangan dinding, mungkin seperti ini sih Mbak. Ya, ini Tribuners yang tadi di sini. Seperti ini gitu. Kita akan membuat ini hari ini bahan-bahan mungkin ya, langsung ada apa aja tuh? Bahan-bahan yang diperlukan itu pertama sih emang tali katun ya Mbak. Tali katun ini ukurannya lumayan besar, 10 cm. Saya sendiri belinya ini sih nggak di Balikpapan sih. Dari luar ya? Karena emang di Balikpapan masih agak susah ya untuk mencari bahan-bahan. Yang kedua adalah tali yang berukuran 3 cm. Diameternya 3 cm berarti? Diameternya 3 cm dan warna-warni, belinya juga online pastinya. Gitu. Oke. Dan ini juga katun seperti itu. Bisa nggak sih kalau misalnya tali lain atau spesifik katun saja? Bisa, tali lain sih bisa, tapi sementara ini aku belum pernah nyoba sih. Oke. Pakai tali lain atau bahan-bahan lain gitu. Oke, dan memang untuk mekrem kayaknya tali katun yang lebih umum dipakai seperti itu ya. Tali katun yang lebih umum dipakai. Oke, kalau misalnya untuk panjangnya sendiri nih, kalau untuk tali katun yang diameter berapa tadi? Diameter 10. Itu butuh berapa meter tuh kira-kira untuk pembuatan kalau untuk bikin ini mungkin sekitar 5 meteran ya, karena ini pun diameternya nggak panjang-panjang banget. Suka-suka kita aja bikinnya. Kalau mau besar mungkin ya sekitar 30 cm. Nanti belakang ngikut 35, 40 dan 45 cm gitu sih. Oke, kalau gitu langsung aja coba kita buat ya Mbak ya, Ipe ya. Untuk pertama mungkin kita potong dulu ya, tali katun ini mau sepanjang apa. Saya sih udah motong tadi mungkin perkiraan 25 cm Mbak. Ujung-ujungnya ini sengaja saya isolasi biar nggak terburai kayak gini sih, terburai. Oh, terburai kayak usus gitu ya, serem banget bahasanya terburai. Terburai kayak gini sih ya. Jadi awalnya itu potong tali dan kita isolasi bagian ujung-ujungnya. Terus setelah itu kita juga butuh lem tembak pastinya. Lem tembak dan listrik. Kalau nggak kita nyalain dulu sampai dia panas. Terus kita ambil benang mana yang mau kita warna toska aja mungkin ya. Berarti kalau misalnya untuk lingkaran yang paling bawah itu berapa senti Mbak? Berapa senti? Ini tadi 25, mungkin nanti belakang bisa ngikut 25, 30, 35 dan 45 gitu. Tergantung mau bikin berapa banyak sih Mbak. Ini kan 4 helai aja gitu. Berarti bisa ngikut loncat 5 cm seperti itu ya. Bisa mengikuti sih nanti. Oke, selanjutnya ini apa yang lakukan lagi gitu? Ini udah kita potong. Talinya kita lem tembak. Kita kasih lem dulu Mbak biar nanti kita akan lilit dia seperti ini. Contoh doang nih, kita akan lilit dia seperti ini. Jadi kita lem dulu. Dilem dulu ya. Dilem dulu ya ujungnya aja kok. Ujungnya aja.
Oh, berarti nggak harus ini ya, nggak harus tiap diputer gitu. Enggak Oh, harus, oke. iya. Kalau tiap diputar nanti cepat habis Mbak lemnya. Rugi gitu ya pedagangnya ya. Gitu, Oke. dong. Nah, untuk awalnya doang. Mm-mm. Terus Aku sekalian potong deh, biar nyoba sekalian ya Boleh, Tribuners boleh, ya. boleh, Berapa, sepanjang apa tadi? 25. kira-kira aja nggak apa-apa Mbak. Oke, coba segini. Semaunya Mbak Bella. Kita coba. Oke, tapi sejauh ini untuk bahannya sendiri memang belinya harus dari luar seperti itu ya Mbak ya? Belinya harus dari luar. Biasanya sih aku pesan dari marketplace aja Mbak. Oke. Karena emang di Balikpapan belum ada ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain kalau mau beli bahan ini ya beli di marketplace seperti ya bla 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 bla. Oke. Ini setelah itu kita gulung-gulung aja nih Mbak Bella. Gulung-gulung aja dia sampai selesai. Gulung-gulung. Kita gulung aja dia sampai selesai sampai ketemu ujung. Oke. Kalau Mbak Ipe sendiri udah berapa lama sih untuk menggeluti untuk make cream ini sendiri udah berapa lama Bikin tuh make kira-kira? cream mungkin baru sekitar 2 tahun ya, baru aja sih. Itu nggak baru sih. 2 tahun tuh cukup lama ya Tribuners ya. Baru. Oke. Dan make cream rainbow ini termasuk yang paling mudah. Oh. Yang paling mudah gitu. Ini kalau sampai aku nggak bisa yang paling mudah nih perlu dipertanyakan nih. Yang paling mudah nih. Pasti. Kita gulung-gulung aja. Oke, berselain ini untuk pajangan seperti ini kalau make cream itu bisa buat apa aja lagi ya? Bisa buat jadi tas gitu. Kalau make cream macem-macem sih Mbak. Ada bisa jadi tas, jadi gantungan kunci. Oke. Tapi mungkin polanya berbeda cara buatnya. Oh, oke. Soalnya setahu aku tuh kalau make cream tuh ada yang diikat-ikat itu kan, Mbak? Iya, benar. Dan itu tali yang sama juga atau? Tali yang sama bisa. Oke. Tapi kebanyakan paling di warna doang ya kan dia paling pakai warna putih aja kan. Oh, iya. Oh, sebentar ini ya. Kalau aku tuh Mbak pernah dulu ya, Tribuners buat for your information nih walaupun nggak penting gitu ya. Pernah dulu belajar buat bikin tas tali kur gitu loh. Sebenarnya sama aja nggak sih tekniknya Mbak? Sama aja tekniknya Mbak Bella, paling cuman beda di bahan aja ya. Kalau tali kur tuh mungkin lebih ke plastik gitu nggak sih bahannya? Iya. Polyester gitu kali ya. Polyester gitu dan agak sakit ya di tangan. Iya bener juga sampai lecet sampai kapalan. Sampai kapalan ya. Saya sekarang udah nggak pernah pakai tali kur. Oh, oke. Jarang lah. Karena udah nemu bahan yang lebih enak ya dipakai seperti bahan katun ini, tali katun. Tapi kalau misalnya kelebihan sama kekurangan tali katun sendiri apa sih kalau dibandingkan tali kur? Kalau tali kur itu mungkin nggak gampang kotor ya Mbak. Betul. Dan gak gampang berbulu juga nggak kayak. gampang berbulu. Kalau tali katun nih berbulu, ntar kalau gesek-gesek sama ini bisa berbulu. Apalagi kalau dibuat jadi tas ya. Bener. Gitu. Tapi untuk penampakannya sendiri emang lebih bagus tali katun sih ya. Kalau tali kur kan agak berkilat gitu, kelihatan banget ada plastiknya. Plastiknya bener-bener. Kalau tali kur tuh mengkilat banget. Iya benar-benar. Ini kita udah jadi satu. Oke. Gulung-gulung dulu. Berarti selama ini Mbak Ipe buat pajangan seperti ini untuk dijual kah atau untuk apa? Untuk dijual sebagian, untuk dinikmati sebagian. Dinikmati ya, kayak makanan aja ya. Dinikmati juga. Oke. Jadi karena memang kadang belum pede gitu kan ketika menemukan sesuatu, dapat tutorial baru dicoba, belum pede dijual, jadi ya dinikmati dan kadang dikasih ke temen gimana, gini bagus nggak dijual gitu-gitu sih. Oke. Tapi sejauh ini menguntungkan nggak sih kalau misalnya dari sisi bisnis gitu ya, menguntungkan nggak sih kalau misalnya di Menguntungkan Balikpapan? pasti sih Mbak, kalau misalnya pembelinya banyak ya pasti menguntungkan. Iya benar juga sih. Satu bahan yang dibeli ini seperti ini mungkin bisa jadi akan jadi banyak gitu, akan jadi 5 atau 6 gitu, gitu sih. Oke, berarti memang pasarnya cukup bagus ya gitu kalau di Balikpapan. Pasarnya cukup bagus. Oke, sejauh ini Mbak Ipe sendiri ngejualnya itu di daerah mana aja di Balikpapan sendiri kah atau Kalau keluar di, daerah? Di Balikpapan ada, paling kalau di luar daerah itu pakai marketplace biasanya gitu. Jadi Tapi banyak juga. Iya lumayan. Oke. Kalau di luar kota itu lebih banyak. Udah sampai mana lama juga nih Tribuners ya gulung-gulungnya. Tapi maksudnya nggak membutuhkan effort yang terlalu susah juga sebenarnya, lebih juga gitu sambil nonton gitu kan bisa nih gini. Ini paling mudah nih. Nah, Oke. kita udah jadi. Setelah itu disatukan ya? Disatukan. Nanti dari satu ini, dari satu. Nah, ini mungkin ini ukuran 25, ini 30, ini 35 gitu. Ini 40-nya. Jadi nanti tinggal dijadiin satu dengan dilem aja pakai lem tembak gitu pinggirnya gitu.
Oke. Kita akan lem dia sampai jadi ya. Tapi sebenarnya nggak sulit juga sih ya, seperti kata Mbak Ipeh tadi ini. Sulit, Mbak. Kayaknya bisa nih abis ini saya buat bisnis ini gitu ya. Jadi saingan bisnisnya Mbak Ipeh. Nggak apa-apa dong. Jadi saingan bisnisnya gitu. Pasarnya juga Aduh. pasti beda-beda. Bener sih. Nggak apa-apa. Ini kayaknya kalau diletak di kamar bayi gitu lucu ya. Lucu banget. Wow. Jadi teman-teman yang emang order tuh rata-rata emang untuk dekorasi kamar bayi biasanya. Untuk kamar tidur biar estetik gitu sih judulnya. Oke. Nih tapi kalau dari aku nih mungkin karena pertama kali buat juga kali ya Tribuners ya. Ini rada nggak padat gitu loh. Ini gimana ya caranya kalau misalnya nggak padat gitu? Kalau nggak padat ya tinggal ditarik ke sana aja, Mbak. Nggak apa-apa deh. Oh iya, kebetulan juga nggak dilem sih. Nggak Ya? dilem juga. Kalau dilem mungkin agak susah kan nanti. Oke. Biasa kalau misalnya untuk buat satu ini tuh butuh berapa sih modalnya kira-kira tuh? Modalnya mungkin ya sekitar 50 sampai 60 ribu aja sih, Mbak. Oh, untuk satu ini apa keseluruhan bahan ini, Mbak? Satu itu karena kan terdiri dari beberapa Berapa? benangnya, Bener sih, bener. dari beberapa warna. Jadi kan mungkin kita mesti ready 4 warna gitu. Itu sih yang buat, apalagi kalau misalnya ada yang pesen beberapa warna cuman pesen satu gitu kan. Ngeselin banget sih. pesen satu, jadi kan sisanya disimpan gitu. Bener. Kan. Gitu sih. Nah kalau misalnya untuk perawatan dari bahan katun seperti kayak gini tuh diapain sih bagusnya? Karena kan tadi kan sempat ngobrol tuh ya Tribuners ya, kalau dicuci tuh dia riskan buat berbulu, jadi berbulu gitu kan. Kira-kira tuh perawatannya gimana ya Mbak? Jadi kalau saya sendiri kalau untuk bahan katun ini memang lebih untuk kepajangan dinding aja sih Mbak. Kalau misalnya dibuat tas gitu, saya lebih prefer ke tali kur tadi itu. Oke. Karena kalau ini dicuci nanti pasti akan berbulu gitu dan akan cepat kotor ya, dan dia kan meresap nih kalau kotor nih. Jadi kalau tali katun ini mungkin lebih enak dibuat jadi pajangan. Oke, solusi buat saya yang malas nyuci. Jadi pajangannya nggak perlu dibersihin, ya cukup digantung. Ya kalau misalnya kotor beli aja baru, dibuang habis itu. Oke. Ini ternyata makan banyak tali juga ya, karena diputer-puter gitu loh. Oke. Selanjutnya apa lagi? Disatuin berarti ya? Iya, disatuin dan buat tali ini. Oke. Biar dia bisa digantung, kita potong dulu. Dan ini penting banget Tribuners ya, buat isolasi ujungnya gitu. Karena ini saya nggak isolasi sebelahnya gitu, dan udah keburai, udah kebuka duluan gitu ya. Jangan dia, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kesalahan pemula gitu ya, Mas, dimaafkan. Oke. Itu untuk apa tuh Mbak? Ini buat buat tali gantungannya. gantung, Oke. tali gantung. Itu kira-kira butuh berapa tuh panjangnya? Berapa senti kalau tali Biasanya gantungan? main kira-kira aja. Oh, ini ilmunya ilmu kira-kira gitu ya? Kira-kira, nggak ada ilmu pastinya nih. Nggak Iya, apa-apa. betul. Kalau mau panjang dikit ya berarti panjang. Kalau mau pendek ya dipendekin. Oke. Berarti sejauh ini Mbak Ipeh tuh selain buat Makrem Rainbow gini, itu ngelakuin produk apa lagi gitu untuk Makrem sendiri? Kalau Makrem sendiri biasanya buat tas dari tali kur itu gitu, atau buat gantungan kunci dan lain-lain. Kalau produk Makrem, kalau produk dari Makrem itu kan nggak sebegitu banyak hasilnya. Tas, gantungan kunci, pajangan dinding, paling gitu-gitu aja sih Mbak. Nggak seberapa banyak, seperti rajut ya maksudnya gitu, bisa dibuat baju, bisa dibuat topi gitu-gitu sih gitu. Kalau ini nggak seberapa banyak hasilnya. Kalau misalnya udah nyampe ujung gini Mbak, ini gimana nih cara ngakalinnya? Tinggal dibuka aja berarti? Nggak apa-apa, iya. Ini tinggal di lem tembak aja Mbak, berarti kita potong aja kan biar dia nggak ganggu. Berarti nggak bisa disambung ya kalau misalnya tali katun ini? Bisa sih Mbak, tapi disembunyiin paling. Disembunyiin kayak gini. Potongannya ya? Potongannya, nah baru sambung lagi nih. Nggak apa-apa, udah itu. Oke, sepertinya saya memang tidak berjiwa seni Tribuners ya, jadi saya sudah selesai sampai di sini saja. Mending beli. Oke. Jadi kita lem. Oke, berarti abis itu disambung ya? Sambung.
menjadi satu. Kalau Mbak Ipe sendiri kesehariannya apa aja tuh? Melakukan hal ini kah atau masih ada pekerjaan lain gitu? Kalau saya sendiri masih bekerja sih Mbak sebenarnya. Mekrem dan rajut itu masih sekedar hobi. Masih sekedar hobi yang menghasilkan. Berarti bukan ini ya, jadi mata pencarian utama ya? Bukan mata pencarian utama. Berarti setiap hari pasti melakukan hobinya kah atau Enggak bagaimana? juga sih, biasanya kalau lagi, soalnya membuat kerajinan tangan itu kadang buat candu. Jadi misalnya lagi pengen ngerajut atau buat mekrem, itu kadang nggak mau berhenti bikinnya. Iya benar sih. Jadi kayak misalnya lagi capek juga, misalnya capek kerja ngerajut, kadang nggak mau berhenti ngerajut, tapi kadang kalau udah kerja lupa ngerajut. Oke. Gitu. Dan butuh mood yang bagus juga sih ya. Mood yang bagus juga gitu. Oke. Berarti kalaupun misalnya mau dijadikan mata pencarian utama tuh memang harus benar-benar terjun di situ ya, nggak bisa ada pekerjaan lain seperti itu. Harus fokus banget ya. Kalau saya kan masih jadi sampingan yang menghasilkan ya. Tapi lumayan juga tuh penghasilan Tribuners ya kalau jadi pekerjaan sampingan. Gimana tuh Mbak Ipe? Benar. Harus punya pekerjaan sampingan. Oke. Dan ini udah jadi sebagian. Oke, selanjutnya? Ntar kita buka isolasinya, ujung-ujungnya tuh nanti kita potong rata biar dia jadinya seperti ini. Biar dia ngeburai. Emang harusnya sih ngeburai, terburai gini kan. Oke, biar jadi kayak awan-awan nih gitu ya Mbak ya? Awan-awan. Wow, bagus. Oke, berarti solasinya dibuka di sini ya? Iya, solasinya dibuka dulu. Sebenarnya tuh nggak pakai bahan terlalu banyak ya. Mungkin yang bikin banyak itu karena warnanya banyak. Otomatis kita harus beli. Beberapa betul. warna. Bener banget Mbak. Dan itu sebenarnya yang bikin pengeluaran jadi lebih besar ya, karena harus beli berapa warna. Harus beli beberapa warna, bisa aja gitu dari satu orang yang pesan dia pengen dua gitu, pengen pesan dua tapi warnanya beda semua gitu kan. Jadi mau nggak mau harus beli warna benangnya banyak gitu kan. Oke. Kalau misalnya untuk tali katun ini sendiri ada berapa banyak jenis? Misalnya diameternya itu ada berapa jenis sih? Diameternya tuh banyak, yang paling besar aja ada sampai 10 ya. Tapi rata-rata yang emang jadi base-nya ini warna putih gitu, dan ukurannya memang besar gitu, nggak ada yang kecil gitu. Oke. Kalau ini sendiri pun yang saya temui baru yang warna-warni ini. Yang baru saya temuin tuh baru ukuran 2 sama 3 gitu. Lebih besar, lebih kecil terus nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Emang yang baru saya temuin, maksudnya mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang pernah nemu besar, diameternya besar mungkin ada, tapi yang saya biasa temuin tuh baru diameter 2 mm sama 3 mm gitu. Oke, mungkin karena itu juga yang paling umum digunakan kali ya? Karena yang paling umum digunakan. Oke. Kita potong. Ini berarti kalau misalnya pengerjaan untuk orang awam sendiri sebenarnya nggak lama ya, nggak nyampe setengah jam sebenarnya. Nggak lama Mbak, karena makanya saya bilang ini adalah mekrem yang paling mudah yang bisa teman-teman buat di rumah gitu. Yang paling mudah dan paling nggak selesai kerjaan cuma sampai sini doang. Gimana yang lainnya Dan gitu? tutorialnya bisa didapat di mana aja kan. Gitu. Bener. Sekarang dengan nonton kita udah bisa buat sendiri, atau nanti teman-teman bisa searching di tempat-tempat lain untuk buat yang lain. Mbak Ipe sendiri biasanya kalau nyari referensi itu nyari di mana sih? Biasanya saya YouTube sih. Biasanya referensi di YouTube, Instagram gitu sih. Iya sih, karena udah langsung ada tutorialnya seperti itu ya. Ada langsung tutorialnya. Karena kalau dulu tuh belum zaman internet tuh buku atau di koran gitu kan biasanya. Buku. Sekarang udah ada YouTube, malas baca. Iya, makanya kan langsung ini aja nonton videonya. Oke, dan ini udah kita potong dia sama rata. Misalkan potong sama rata, mungkin ini masih agak miring-miring dikit ya, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya untuk satu produk ini itu di silang menyilang tuh Mbak Ipe jual berapa? Satu produk ini mungkin bisa saya jual untuk yang ukuran besar mungkin untuk 100 ribuan seperti itu. Besar itu segini berarti ya? Wow, lumayan banget loh Tribuners ya. Jadi usaha sampingan tadi. Oke. Kalau yang kecil ya mengikuti, ada yang 50-an, 60-an seperti itu. Berarti kalau ini ukuran apa nih, medium kah atau termasuk yang kecil? Ini termasuk kecil. Oke. Kalau yang kecil berapa tadi?
sekitar 40 ribuan boleh, nggak apa-apa. Oke. Jadi Oke, berarti tinggal ditambahin nih kayak gini aja ya misalnya untuk iya, aksesoris lainnya. aksesoris yang lain-lain. Gitu. Oke, jadi ini ukuran yang besar Tribuners dan ini ukuran yang kecil. Nah, luar biasa kan? Mudah dan juga sekali lagi bisa jadi ide kalian nih kalau misalnya mau bikin bisnis sampingan. Mau bikin bisnis sampingan yang mudah atau sekedar untuk ngisi kekosongan di rumah. Betul, ya. yang ngisi waktu luang gitu ya. Oke, wah terima kasih banyak loh untuk tutorialnya Mbak Ipeh ya. Sama-sama, Dan Mbak kita berharap sekali lagi ya Mbak Ipeh, semoga dengan adanya tutorial seperti ini tuh Tribuners di rumah tuh bisa jadi lebih aktif dan kreatif lagi tentunya. Dengan nonton tutorial ini mungkin diharapkan untuk teman-teman di rumah bisa buat sendiri ya gitu. Betul, dan lebih bermanfaat lagi kalau misalnya akhirnya bisa dijadikan peluang bisnis seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak sekali Mbak Ipe untuk kesempatannya dan juga tutorialnya nih kepada kita. Ini ngebocorin ini ya, jadinya rahasia bisnisnya Mbak Ipe gitu ya. Sampai modal dan ya, harga jualnya tadi udah disampaikan juga gitu. Thank you banget sekali lagi Mbak Ipe. Mbak Bella, saya juga terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk itu Tribuners. Saya Bella Evangelista dan saya Ipe. pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di Obsesif berikutnya. Bye.